Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menelusuri masa lalu, yaitu tentang penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam. Siapakah penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam? Seperti apakah bentuk mereka? Seperti apa pula kehidupan mereka pada masa itu? Dan apakah memang benar ada penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam? Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel Top Dunia TV, silahkan klik tombol subscribe di bagian bawah dan klik pula lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika Top Dunia TV mengupload informasi-informasi menarik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam yang saling berperang dan menumpahkan darah di muka bumi. Dari ayat tersebut menunjukkan para malaikat telah mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh penduduk bumi pada masa sebelumnya. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa kaum yang menumpahkan darah tersebut adalah jin, tapi jin tidak mempunyai darah. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk sebelum jin dan manusia yang mereka membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Maka Allah SWT kemudian menciptakan jin dan memerangi makhluk tersebut serta melenyapkan mereka dari atas muka bumi. Namun pendapat ini tidak mempunyai dalil baik Al-Quran dan Sunnah. Beberapa ulama mencoba memberi penafsiran, seperti dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana Ibnu Katsir mengemukakan beberapa pendapat dari sahabat, tabi'in, dan para ulama. Dari pendapat Ibnu Abbas diterangkan, yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin, lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus iblis membunuh mereka dan bangsanya hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut. Maksudnya iblis di sini sebelum ia dikutuk menjadi iblis namanya masih Ajajil. Dia diperintah oleh Allah memimpin para malaikat untuk memerangi para jin yang suka berperang dan saling membunuh dan menyebabkan kerusakan di muka bumi itu. Jin-jin yang ada di muka bumi pun dihabisi oleh Ajajil dan para malaikat. Semuanya dibunuh kecuali jin-jin yang lari bersembunyi di gunung-gunung, goa-goa dan laut. Jin-jin yang lari bersembunyi inilah yang menjadi moyangnya para jin saat ini. Pendapat lain dikemukakan oleh Mujahid Abdullah bin Amr. Mereka berkata, jin dan keturunannya tinggal di bumi 2000 tahun sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Mereka melakukan kerusakan di bumi dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus tentara dari bangsa malaikat dan memerangi mereka hingga terpojok di lautan. Ketika Allah memberitahu malaikat akan menciptakan manusia, malaikat pun mempertanyakan hal ini. "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi siapakah yang dimaksud oleh malaikat tersebut? Makhluk yang menumpahkan darah, sedangkan jin tidak memiliki darah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan penghuni bumi sebelum manusia adalah Hin dan Bin. Allah jadikan jin menguasai mereka. Jin membunuh mereka, kemudian tinggal di bumi setelah terjadi peperangan. Artinya di bumi ini sudah Allah ciptakan makhluk jauh sebelum Adam alaihissalam dan sebelum jin, yaitu Hin dan Bin. Lalu Allah menciptakan jin, dan kemudian jin ini datang dan memerangi Hin dan Bin dan menumpahkan darah
dan membunuh Hind dan Bin. Mereka dibantai oleh jin, lalu jin pun menempati bumi ini. Tetapi ingat, kata para ulama, riwayat ini tidak bersanad kepada sanad manapun yang sahih. Artinya ini hanya sebagai pengetahuan saja, jangan dijadikan sebagai sandaran karena tidak ada sanadnya. Jadi misalnya Anda membaca dalam tafsir atau menemukan pendapat bahwa Hind dan Bin adalah makhluk penghuni bumi sebelum jin dan Nabi Adam alaihissalam, kita katakan saja bahwa tidak ada sanad yang sahih mengenai Hind dan Bin. Saya tambahkan lagi dengan pendapat Ustadz Abu Humairah. Beliau menjelaskan sebagian orang hendak menguak seperti apa sebenarnya Hind dan Bin ini, seperti apa bentuknya. Maka Syihabuddin dalam kitabnya menjelaskan tentang Hind dan Bin itu ada beberapa jenis. Yang pertama, bentuknya memiliki sayap. Sebagian badannya ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung. Ada juga yang memiliki dua wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya banyak. Ada juga yang menyerupai separuh manusia, memiliki tangan, kaki, tetapi suaranya aneh. Ketika bersuara, suaranya aneh. Ada juga yang wajahnya seperti manusia, tetapi seperti kura-kura, dan di kepalanya ada tanduk. Ada juga yang memiliki rambut putih dan memiliki ekor seperti sapi. Ada juga yang memiliki taring yang nampak dan kupingnya panjang seperti gajah. Wallahu a'lam, kita katakan saja ini sebagai pendapat khurafat karena tidak ada dalil mengenai Hind dan Bin dan bentuknya. Kata Ustadz Abu Humairah, alasan pendapat ini karena begini, di sini karena dalam firman Allah SWT pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Nah, sedangkan jin itu tidak ada darahnya, sehingga ada makhluk lain selain jin, dan kemudian diisyaratkan kepada Hind dan Bin. Boleh jadi makhluk yang berdarah, dan ketika dijelaskan bahwa mereka menumpahkan darah itu artinya Hind dan Bin karena jenisnya sama dengan manusia, dan itu makhluk sebelum jin yang dijelaskan para ulama. Tapi sekali lagi, tidak ada sanad yang sahih yang menceritakan makhluk sebelum Adam alaihissalam dan jin adalah Hind dan Bin. Maka kita melihat zahir daripada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 30, kebanyakan para ulama mentafsirkan makhluk sebelum Adam alaihissalam adalah jin. Itulah pendapat kebanyakan para ulama yang ada dalam tafsir-tafsir yang ma'ruf, seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan seterusnya, yang lebih akrab kepada dalil. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-share kepada teman-teman kalian. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.